negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oh, masih ada yang menyanyi ya. Semuanya suaranya merdu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menambah semangat nasionalisme kita ya. Ya, anak-anakku semua. Ya, kali ini bertemu lagi dengan Pak Alvan untuk kita akan membahas tema kedua, subtema yang pertama dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Itu saja satu muatan pelajaran ya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal di tema yang sebelumnya, subtema yang sebelumnya tentang sistem pernafasan pada hewan. Pernafasan pada hewan itu macam-macam. Ada yang pakai apa? Ada yang tahu? Hewan yang pernafasannya ada yang pakai insang, betul. Ayo coba masaan. Ada yang tahu kemarin pelajaran kemarin? Paru-paru, ada juga yang pakai paru-paru. Apalagi ada yang pakai apa lagi? Insang, ya ikan itu pakai insang. Permukaan kulit. Kalau belalang pakai apa? Ayo, belalang. Terakhir, ya betul. Wah, ini berarti pinter-pinter semua, ini sudah tahu materinya, yang sebelumnya sudah hafal, ini sudah menguasai ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang organ pernapasan pada manusia ya. Organ pernapasan pada manusia, kita nanti mempelajari organ pernapasan pada manusia. Tujuannya agar kita tahu, kita sehari-hari kita bernafas, agar kita tahu sebetulnya kita bernafas itu pakai apa saja toh. Organ yang kita pakai untuk bernafas itu apa saja. Kok kita bisa sewaktu-waktu bisa bernafas itu pakai apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita nanti bisa tahu juga bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan pada diri kita. Kalau kita sudah bisa menjaga kesehatan organ pernapasan, insya Allah kita bernafas dengan nyaman ya. Anak-anakku semua, selanjutnya langsung bisa diperhatikan di tayangan yang ditayangkan Pak Alvan. Yang pertama, kita akan membahas apa itu bernafas ya. Kita sehari-hari bernafas, setiap waktu bernafas itu sebetulnya bernafas itu apa? Bernafas itu adalah proses menghirup oksigen atau O2 ya, O2 menuju ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan dan mengeluarkan apa? Siapa yang tahu? Mengeluarkan CO2. Nah, CO2 itu apa? Ya, CO2 itu adalah karbon dioksida, atau nama lainnya apa? Yo, ada yang tahu? Nama lainnya karbon dioksida, gas asam arang. Oh, belum ada yang tahu ya. CO2 atau karbon dioksida itu nama lainnya adalah gas asam arang ya. Itu oh, belum tahu ya. Kalau O2 itu gas asam, kalau CO2 gas asam arang, seperti itu ya. Nah, ketika masuk sama keluar oksigen, keluarnya CO2, itulah yang dinamakan bernafas ya. Selanjutnya ya, bernafas. Yang selanjutnya, apa saja sih organ-organ pernapasan pada manusia? Ya, apa saja organ-organ pernapasan pada manusia? Yang pertama, yang paling luar, yang nomor satu ini. Yang nomor satu namanya rongga hidung. Bisa kita pegang, bisa kita raba rongga hidung. Fungsinya untuk apa? Menyaring udara yang masuk. Nah, dengan apa menyaringnya? Dengan rambut, hidung, dan serabut lendirnya. Selain itu, selain disaring, di sana juga disesuaikan suhunya dari luar, kemudian dihangatkan di rongga hidung untuk masuk biar sesuai dengan suhu di dalam tubuh kita. Yang selanjutnya apa di belakangnya? Namanya faring. Faring itu adalah saluran untuk menyalurkan ke selanjutnya.
Ya, saluran selanjutnya apa? Laring. Ya, saluran selanjutnya adalah laring. Laring itu yang menghubungkan antara tadi faring dengan saluran selanjutnya. Apa saluran selanjutnya? Trachea. Ini bukan tracheanya yang di belalang loh ya. Beda dengan trachea yang di belalang, beda. Ini trachea yang ada di tubuh manusia, di saluran pernafasan manusia. Fungsinya apa? Di situ ada penyaringan lagi. Udara yang tadi sudah disaring di rongga hidung disaring lagi di trachea dengan rambut-rambut getar. Pernah terasa nggak di dalam dada kita ada rambut-rambutnya? Enggak ya? Nggak ada yang merasa ya? Padahal ada di dalam, nggak merasa ya, tapi ada untuk menyaring udara. Setelah dari trachea, kemudian masuk ke bronkus. Bronkus ini nanti ada dua percabangan mengalir ke paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Nah, setelah di dalam paru-paru, nanti kemudian udara masuk ke namanya alveolus atau bisa disebut juga dengan alveoli. Nah, itu sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Tadi ketika bernafas tadi menghirup apa? Anak-anak menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Pertukarannya itu terjadi di mana? Di alveolus. Ya, pintar semua. Yang terakhir ini paru-paru itu ini yang bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru ini itu dilindungi oleh selaput tipis. Namanya apa? Namanya pleura. Ya, pleura itu selaput tipis yang melindungi apa? Melindungi paru-paru kita. Ya, terus organ pernapasan pada manusia, pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya, proses pernapasan seperti apa sih? Prosesnya ini karena tidak slideshow, jadi tidak bisa gerak-geraknya, tidak ada ini. Ya nggak apa-apa. Jadi proses pernapasan pada manusia itu dimulai dengan ya, jadi mulai dari tidak bisa ya, kembali saja, ternyata ada sedikit error ya. Jadi proses pernafasan pada manusia dimulai dari ketika ada oksigen ini, oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga hidung. Ya, melalui rongga hidung, kemudian melalui saluran selanjutnya laring, faring, kemudian bronkus, masuk ke dalam ini, ke dalam paru-paru kita. Setelah di dalam paru-paru kita, terminal akhirnya tadi di mana tadi? Yang terakhir namanya alveolus. Betul. Di alveolus inilah terjadi pertukaran antara O2 dengan CO2 dan ada zat tambahannya apa? H2O atau uap air. Jadi kalau kalian pernah nggak ketika bernafas kemudian di depannya ada kaca, kalian menghembuskan. Nah, ada apa di situ? Ada uap air, ada kayak embun-embun gitulah. Itulah yang dikeluarkan. Ada CO2, ada tambahan uap air yang dikeluarkan. Jadi terminal akhir pernapasan itu di alveolus, di mana di situ ada pertukaran CO2 dan H2O dikeluarkan. O2-nya diserap oleh tubuh, diserap oleh darah, dialirkan ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Jadi itu aliran pernapasan kita. Yang selanjutnya fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia itu ada dua. Yang pertama fase inspirasi. Nah, siapa yang sering mencari inspirasi? Inspirasi ini bukan inspirasi kita mau buat karya cari inspirasi, bukan. Inspirasi itu adalah proses ketika rongga dada membesar, kemudian tekanan dalam rongga dada akhirnya mengecil, udara masuk. Berarti ini proses ketika kita apa, anak-anak?
ketika kita menghirup atau menghembuskan udara? Inspirasi ini. Ketika menghirup udara, betul, masaan pinter. Nah, selanjutnya fase yang kedua adalah fase ekspirasi. Fase ekspirasi itu ketika rongga dada mengecil, tekanannya besar, akhirnya udara keluar. Nah, ini proses ekspirasi ini terjadi ketika kita menghembuskan udara, betul ya, ketika menghembuskan udara. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah jenis pernapasan manusia. Manusia punya dua jenis pernapasan. Nah, yang pertama pernapasan dada, kemudian yang kedua itu pernapasan perut. Nah, bedanya apa, Pak? Pernapasan dada, pernapasan perut, bukannya kita nafas satu kali? Nggak ada bedanya. Tidak, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Nah, kita lihat tayangan berikutnya ya. Pernapasan dada itu adalah pernapasan yang terjadi ketika otot-otot di sekitar tulang rusuk. Ya, otot-otot di sela-sela tulang rusuk ini berkontraksi. Ketika berkontraksi, kemudian rongga dada membesar, ya, rongga dada membesar. Ketika rongga dada membesar, maka tekanan di dalamnya mengecil, udara masuk. Nah, sebaliknya, ketika otot-otot di sela-sela tulang rusuk ini, di antara tulang rusuk ini berelaksasi, akhirnya rongga dada menjadi mengecil, tekanannya membesar, udara menjadi keluar. Ini pernafasan dada. Jadi tadi pernafasan dada tadi yang berpengaruh apa tadi? Otot di mana? Otot yang ada di antara tulang rusuk, ya, tulang rusuk. Kemudian yang selanjutnya pernafasan yang kedua yaitu pernafasan perut. Kalau pernafasan perut bedanya otot yang berkontraksi itu adalah otot diafragma. Apa itu, Pak, diafragma? Diafragma itu adalah otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Bentuknya seperti kubah. Ya, seperti kubah. Ketika ini berkontraksi, rongga dada menjadi mengecil, menjadi membesar, kemudian udara masuk. Sebaliknya, ketika otot diafragma ini berelaksasi, kemudian rongga dada menjadi mengecil, udara menjadi keluar. Jadi bedanya antara pernapasan perut dan pernapasan dada, ya, pernapasan perut dan pernapasan dada terletak di mana, anak-anak semua? Terletak di otot yang ikut berkontraksi. Kalau pernapasan dada yang ikut berkontraksi, yang berkontraksi adalah apa tadi? Otot di antara tulang rusuk. Kalau pernapasan perut yang berkontraksi itu adalah otot diafragma. Itu pernapasan perut dan pernapasan dada. Yang selanjutnya, sudah selesai ternyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dari ini yang Bapak sudah share sebelumnya di grup WA. Siapa yang sudah membaca ya? Ada yang sudah membaca atau belum? Kalau sudah membaca, diterangkan tadi pasti sudah langsung nyaut. Kalau belum ya belum nyaut lah. Ya, itu tadi beberapa hal terkait dengan pernapasan kita. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian bisa membuka link YouTube yang Pak Alvan sematkan di sini, yang Pak Alvan juga sudah mengirimkan di grup WA. Nanti bisa kalian lihat untuk memantapkan materi. Ya, selanjutnya setelah kalian melihat paling 5-10 menit, kemudian kalian bisa berdiskusi. Nanti berdiskusi di grup WA melalui chat. Silahkan sebutkan kira-kira menurut kalian cara memelihara organ pernafasan yang baik seperti apa. Nanti kita berdiskusi lewat chat melalui grup WA ya. Nanti Pak Alvan tanggapi, kalian menyebutkan bagaimana cara memelihara organ pernafasan yang baik. Ya, itu. Kemudian yang kedua, kalian juga Pak Alvan tugasi untuk mengerjakan tugas di Google Form. Nanti Pak Alvan share di link di grup WA. Kemudian kalian mengerjakan
tidak banyak soalnya, hanya sedikit soalnya untuk mengevaluasi kalian sudah menangkap materi dari Pak Alvan atau belum gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kalian nanti coba membuat gambar model sederhana organ pernapasan pada manusia. Seperti ini, yang sederhana ini boleh, atau yang lebih bagus juga boleh, diwarnai juga boleh, silahkan. Nanti setelah selesai kalian di foto, kirimkan ke grup atau ke Jabri ke Pak Alvan. Nah, nanti yang terbaik nanti akan dapat reward ya. Yang terbaik akan dapat reward dari Pak Alvan. Tuh. Nah, itu nanti untuk diskusi kita lanjutkan ke grup WA. Kemudian untuk hasil tes kalian atau latihan kalian di Google Form nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Itu dari Pak Alvan untuk menyampaikan untuk materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya Pak Alvan pengen mengecek kalian kira-kira tadi sudah paham belum ya tentang yang disampaikan Pak Alvan tadi. Pak, Mas Aan masih ada di sini? Halo Mas Aan. Oh ada ya. Mas Aan, bernafas itu apa Mas Aan? Ayo. Oh ya. Iya betul, bernafas itu menghirup O2 atau oksigen dan menghembuskan CO2 atau karbon dioksida. Kalau yang dihirup itu CO2, nanti kita jadi lemas ya, karena CO2 menjadikan tubuh kita menjadi lemas ya. Yang selanjutnya coba fase pernafasan pada manusia. Yang bisa menjawab siapa? Ayo, fase pernafasan pada manusia yang ada dua itu apa sama apa? Ayo, siapa yang berani menjawab? Bagus, satu lagi, pernafasan perut ya, bagus. Tadi siapa ini? Mas Aan juga ya. Satu lagi, Mas Aset ya, Mas Aset. Kalau pernafasan dada dan pernafasan perut itu bedanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Otot yang berkontraksi, betul. Siapa Mbak? Siapa tadi? Kok gak kelihatan ya ini ya. Ya, jadi sudah paham semua ini. Baik dari apa itu bernafas, kemudian fasenya, dan juga jenis-jenis pernafasan pada manusia. Ya, anak-anakku semua, kira-kira ada yang ditanyakan dari yang sudah disampaikan Pak Alvan tadi? Sudah paham semua ya? Mudeng semua kan? Bukan mubeng kan ya? Sudah mudeng, alhamdulillah. Cerdas-cerdas semua, pinter-pinter semua, jadi sudah paham dengan apa yang disampaikan Alvan. Jangan lupa dikerjakan tadi tugas baik untuk soal maupun tugas kalian membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia. Nanti Pak Alvan akan memberikan reward bagi yang terbaik dalam mengerjakan tugas dari Pak Alvan tadi. Ya, itu tadi materi dari Pak Alvan tentang organ pernafasan pada manusia. Baik yang pertama terkait dengan apa itu bernafas, yaitu menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Kemudian organ pernafasannya ada berapa tadi? Yang kita sebutkan tadi ada 7 atau 8 tadi, mulai dari rongga hidung, kemudian yang kedua apa? Paring, kemudian yang ketiga laring, kemudian apalagi ayo? Trakea, ada bronkus ya, ada alveolus, paru-paru sendiri, sama yang membungkus paru-paru tadi apa namanya? Iya, pleura, betul, pinter. Kemudian fase bernafas ada dua, fase apa? Masuknya namanya inspirasi, yang keluar ekspirasi, bagus. Jenis pernafasan pada manusia ada dua, apa tadi? Pernafasan dada dan pernafasan perut. Bedanya apa? Pernafasan dada dan perut, bedanya adalah otot yang berkontraksi. Wah, pinter semua, alhamdulillah alamin. Berarti anak-anak sudah bisa menangkap yang disampaikan Pak Alvan pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di diskusi WA group ya. Alhamdulillah alamin. Pembelajaran kali ini cukup, semoga kita
bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui ini, khususnya apa? Dalam hal menjaga organ pernafasan kita. Karena kita menjaga organ pernafasan kita ini termasuk kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini kita cukupkan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatian anak-anak semua yang sudah menyempatkan diri di virtual ini. Semoga selalu dimudahkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Pak Alvan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.